Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Batujaman. Di sini saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik terhadap muskuloskeletal. Ada beberapa hal mendasar yang harus kita lakukan pada pasien saat pemeriksaan fisik muskuloskeletal. Yang pertama yaitu anamnese terhadap pasien secara umum ataupun menyeluruh. Yang kedua yaitu pengkajian muskuloskeletal berdasarkan regional muskuloskeletal. Dan yang ketiga yaitu pengkajian rentang gerak berdasarkan rung secara aktif maupun secara pasif. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pengkajian ataupun anamnese pada pasien yang mengalami muskuloskeletal ataupun ortopedi. Umumnya ada 3 keluhan utama pasien yang mengalami keluhan ortopedi atau kelainan ortopedi. Yang pertama yaitu keluhan nyeri atau deskripsi nyeri. Yang kedua yaitu keluhan perubahan bentuk atau deformitas. Dan yang ketiga yaitu pengkajian adanya disfusi dari otot ataupun tulang belakang. Yang pertama yaitu keluhan nyeri atau deskripsi nyeri. Dalam pengkajian nyeri bisa menggunakan pengkajian PQRST, di mana letak nyerinya, kapan terjadinya nyeri, dan durasinya seperti apa. Keluhan perubahan bentuk, yang kedua yaitu keluhan perubahan bentuk atau deformitas. Bisa terjadi karena adanya tumor atau karena ada trauma dan juga lain-lain yang bisa menyebabkan terhadap posisi seperti itu. Yang ketiga yaitu pengkajian adanya disfusi dari otot ataupun tulang pada pasien. Kelainan fungsi ini karena kelainan atau bawaan atau ada suatu penyakit seperti tumor. Selain anamnese, kita bisa melihat keluhan utama yang dikeluhkan oleh pasien dan kita menanyakan riwayat penyakit dan riwayat keluarga dari pasien. Untuk langkah selanjutnya yaitu pengkajian fisik muskuloskeletal atau bagaimana pasien saat berjalan masuk ke dalam ruangan. Penampilan umumnya ketika dia datang, lihat cara berjalannya. Kita bisa melihat cara berjalannya, apakah dia tegak lurus atau dia mengalami kelainan cara berjalan, apakah saat berjalan bahunya turun atau lututnya naik. Cara berjalan yang kita lihat ada 3. Yang pertama yaitu analogous gait, yang kedua yaitu step gait, dan yang ketiga yaitu trigalent gait. Untuk langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan tonus otot terhadap pasien. Ada 5 penilaian yang kita berikan terhadap pasien. Poin yang kelima yaitu pasien bisa melawan gravitasi dan juga bisa menahan beban yang kita berikan. Poin 4 yaitu pasien bisa melawan gravitasi tetapi tidak bisa menahan beban yang kita berikan. Untuk poin yang ketiga yaitu pasien bisa melawan gravitasi tetapi tidak bisa menahan posisi yang kita berikan. Untuk poin 2 yaitu pasien hanya melakukan pergerakan ke samping tapi tidak bisa melawan gravitasi. Untuk poin yang ke-1 yaitu pasien tidak bisa melakukan pergerakan tetapi ada usaha yang dilakukan oleh pasien. Untuk poin 0 yaitu pasien tidak bisa melakukan pergerakan ataupun usaha sama sekali. Langsung saja kita praktekkan tonus otot terhadap pasien. Bapak boleh menghadap kepada saya. Silakan angkat kedua tangannya Bapak seperti ini. Coba lawan Bapak. Nah, ini contoh poin yang kelima yaitu pasien bisa melawan gravitasi dan menahan beban yang kita berikan. Coba angkat lagi kedua tangannya Bapak. Nah, ini contoh poin yang keempat yaitu pasien bisa melawan gravitasi tetapi tidak bisa menahan beban yang kita berikan. Coba angkat lagi Bapak tangannya. Ini contoh poin nomor 3 yaitu pasien bisa melawan gravitasi tetapi tidak bisa menahan posisi yang kita berikan. Coba angkat lagi kedua tangannya Bapak. Ini contoh poin yang ketiga di mana pasien hanya melakukan pergerakan ke samping tetapi tidak bisa melawan gravitasi yang kita berikan.
Coba angkat lagi kedua tangannya Bapak. Ini contoh poin yang ke-1 yaitu pasien tidak ada pergerakan tetapi ada usaha yang dilakukan oleh pasien. Untuk poin yang 0 yaitu pasien tidak ada usaha dan tidak ada pergerakan sama sekali. Untuk langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan artropi otot terhadap pasien. Kita bisa melakukan fleksi terhadap tangan kita terlebih dahulu untuk mengetahui pergerakan dari otot. Selanjutnya melakukan terhadap pasien. Coba Bapak angkat tangan. Sudah Bapak. Jika pergerakan otot pasien sama dengan pergerakan yang kita lakukan, berarti pasien tidak mengalami artropi otot. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan kardiovaskuler. Untuk langkah yang pertama yaitu infeksi. Kita perhatikan pada saat pasien memasuki ruangan, apakah pasien kedua bahu pasien apakah deformitas ataupun simetris. Jika berbentuk simetris berarti itu sudah benar. Untuk langkah yang kedua yaitu palpasi pada bagian leher pasien dan kepala pasien. Sakit Bapak? Enggak. Coba angkat kedua tangan, angkat tangannya. Sudah Bapak. Gerakan leher pasien. Untuk pemeriksaan pergerakan leher pasien ada 3 yaitu abduksi, abdusik, dan rotasi dalam maupun rotasi luar. Jika sudah melakukannya, kita lanjut ke pemeriksaan tangan. Untuk pemeriksaan tangan kita periksa pada sebelah sini terlebih dahulu. Kita perhatikan lutut pasien apakah ada benjolan atau tidak. Jika coba gerakan ke belakang Bapak. Jika tidak ada yang terjadi apa-apa, kita lanjut ke pemeriksaan tangan pasien. Pergelangan tangan pasien. Coba gerakan ke samping Bapak. Ke bawah, ke atas. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada area punggung. Dan mungkin yang terjadi pada area punggung, permasalahan yang mungkin akan terjadi pada area punggung yaitu ada kyphosis, yang kedua ada lordosis, yang ketiga ada scoliosis, dan yang keempat ada yang dinamakan dengan gibus. Langsung saja kita pemeriksaan terhadap pasien. Untuk yang pertama yaitu kyphosis. Kyphosis di mana bagian punggung pasien cenderung ke depan, dan ada yang dinamakan lordosis yaitu pada bagian punggung ke belakang. Ada yang dinamakan scoliosis yaitu bahunya ngangkat sebelah, dan ada yang dinamakan gibus. Gibus yaitu ada seperti punduk di bagian bahu pasien. Langkah selanjutnya yaitu pengukuran pada bagian kaki pasien, pengukuran diskrepansi untuk melihat apakah ada kesenjangan antara kaki kanan dan kaki kiri, ukuran panjangnya sama atau tidak. Jika apakah ada kelainan bentuknya, misalnya seperti femur lebih panjang dari bata betisnya ataupun sebaliknya. Dalam pengukuran kali ini kita bandingkan antara kaki kanan dan juga kaki kiri. Dalam pengukurannya ada 2 yaitu antara meliosus
kepada sias dan meliosus terhadap pusat. Langsung saja kita ukur. Meliosus terhadap sias. Begitupun dengan kaki kanan. Selanjutnya meliosus terhadap pusat. Nah, ini didapatkan hasilnya sama. Untuk pemeriksaan selanjutnya, kita suruh pasien untuk mengangkat kedua tangannya seperti ini, kemudian menekuknya seperti ini. Jika sudah seperti ini, ditarik dan tekukan lagi seperti ini. Tahan sampai 60 detik. Jika selama berlangsung pasien mengalami kesemutan selama 60 detik ataupun sesudahnya pada area sebelah sini, bukan sebelah sini, kalau sebelah sini dinamakan dengan pegal, berarti pasien mengalami sindrom tunnel carpal. Pemeriksaan seperti itu dinamakan dengan Palens. Dan pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada pergelangan tangan. Kita bisa cek pada pertemuannya, yaitu sebelah sini. Jika kita kesusahan menentukannya, bisa ditekuk seperti ini. Nah, jika sudah diketahui, kita ketuk pas bagian persambungan antara pergelangan tangan, diketuk 3 kali. Jika pasien merasakan kesemutan setelahnya atau saat diketuk, berarti pasien mengalami denial positif. Jika tidak, berarti pasien tidak mengalami denial positif atau denial negatif. Ini pemeriksaan dinamakan TINELS. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks patella. Untuk pemeriksaan refleks patella kita menggunakan alat bantu yaitu refleks hammer. Untuk langkah-langkahnya yaitu kaki angkat jangan sampai menginjak tanah, kemudian tangan selipkan satu di sebelah sini untuk mengganjalnya. Kemudian kita ketuk pada bagian sini menggunakan refleks hammer 3 kali. Jika terjadi pergerakan refleks berarti itu bagus.